Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan administrasi publik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 6 unsur penting dalam mendesain struktur organisasi. Jadi, ada 6 unsur yang perlu diperhatikan kalau kita mau melakukan pengorganisasian atau mendesain organisasi itu. Apa saja unsur-unsurnya? Nah, unsur yang pertama yaitu pembagian kerja. Unsur yang kedua adalah departementalisasi. Unsur yang ketiga adalah rantai komando. Unsur yang keempat adalah rentang kendali. Dan unsur kelima adalah model pengambilan keputusan. Dan yang keenam formalisasi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu masing-masing dari unsur tadi. Pertama, tentang pembagian kerja. Apa pembagian kerja? Pada dasarnya pembagian kerja adalah sejauh mana tugas-tugas, karena setiap yang dikerja atau organisasi itu masih memiliki tugas ya. Kecamatan apa tugasnya, dinas pendidikan apa tugasnya, sekretariat daerah apa tugasnya, kabupaten apa tugasnya ya. Jadi itu sumber daya manusia apa tugasnya, bagian keuangan apa. Nah, itu banyak tugas-tugasnya, dibagi-bagi menjadi sejumlah pekerjaan sendiri-sendiri. Misalnya di suatu restoran saja yang sedang dibagi menjadi ada yang ngurusi dapur, ya, ada yang masak, ada yang masak air, masak nasi, masak lauk pauknya, masak sayur gitu ya. Ada yang bagian cuci piring kan gitu. Ada pelayanan kepada pelanggan di meja, jadi yang antaran makanan gitu ya. Yang ada kasir dan ada tukang parkir. Itu contoh yang paling sederhana itu, pembagian kerja semacam itu. Nah, contoh lain misalnya suatu kantor cabang BCA gitu ya. Biasanya ada kepala kantor cabang, ada bagian teller, ada bagian customer service, ada bagian operasional, ada bagian staf pendukung operasional. Contoh lain di suatu kabupaten biasanya ada Sirda, ada Bapeda, ada BKPSDM, ada BPKD, ada Dinas Pendapatan Daerah, ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Kesehatan, dan sejumlah dinas lain yang jumlahnya sekitar 33. Nah, itu mengenai pembagian kerja. Nah, ternyata setelah diadakan pembagian kerja itu biasanya dilakukan kembali yang namanya departementalisasi. Nah, setelah tugas dibagi-bagi menjadi tugas yang lebih khas dan tertentu, kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Ya, apa kriteria tertentu? Biasanya derajat kesamaan dari tugas yang ada dalam satu domain. Ya, untuk apa ini? Biasanya untuk efisiensi, ya, untuk efektivitas, untuk koordinasi yang baik, gitu, dilakukan departementalisasi. Nah, ini ada berapa macam bentuk? Sekitar ada 6 bentuk departementalisasi. Ada departementalisasi fungsional, ada departementalisasi produk, ada departementalisasi pelanggan, ada departementalisasi geografis, ada departementalisasi proses, dan ada departementalisasi divisi. Nah, apa itu yang departementalisasi fungsional? Mengelompokkan aktivitas berdasarkan fungsi yang dilakukan. Kegiatan dapat dikelompokkan menjadi fungsi pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengejar skala ekonomi dengan menempatkan karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan bersama ke dalam departemen. Misalnya ada yang ngurusi pegawai, ya, ada bagian sumber daya manusia, manajer SDM, ya, ada bagian TI, bagian akuntansi, bagian produksi, bagian manufaktur, bagian logistik, bagian teknik gitu. Bahkan ada bagian litbang gitu kan gitu. Itu yang sifatnya fungsional ya. Ada keahlian-ahlian tertentu yang harus dipersyaratkan di situ fungsional itu ya. Ada profesi-profesi yang dipersyaratkan, kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan departementalisasi fungsional. Yang kedua ini departementalisasi produk.
Ya, dia mengelompokkan aktivitas menurut lini produk. Ini juga dapat dikelompokkan menurut produk atau layanan tertentu, sehingga menempatkan semua aktivitas yang terkait dengan produk atau layanan di bawah satu manajer. Setiap area produk utama di perusahaan berada di bawah satu otoritas manajemen senior yang ahli dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan lini produk. Ya, misalkan nih ada perusahaan apa sepatu gitu ya, itu ada sepatu. Nah, pada kan produk seperti apa sepatunya itu ya, itu di bagian produk. Demikian juga misalkan ada makanan, itu ada produksi makanan ringan. Nah, itu juga dibagi produk, ada makanan yang bagian produk yang sifatnya dari singkong, dari jagung, dari gandum. Nah, bisa saja bagi produk-produknya ya. Yang selanjutnya ini, yang ketiga itu departementasi pelanggan. Nah, ini pengelompokan pekerjaannya itu berdasarkan jenis pelanggan. Jenis pelanggan. Nah, pekerjaan dapat dikelompokkan sesuai dengan jenis pelanggan yang dilayani organisasi. Asumsinya adalah bahwa pelanggan di setiap departemen memiliki serangkaian masalah dan kemudian umum yang paling dapat dipenuhi oleh spesialis. Aktivitas penjualan perusahaan perlengkapan kantor dapat dibagi menjadi misalnya menjadi pelanggan retail, pelanggan grosir, pelanggan pemerintah gitu ya. Nah, itu juga termasuk departementasi pelanggan. Nah, ada lagi yang namanya departementasi geografis. Jadi mengelompokkan kita berdasarkan wilayah. Jika pelanggan organisasi tersebar secara geografis, itu dapat mengelompokkan pekerjaan berdasarkan geografi. Misalnya struktur organisasi Coca-Cola telah mencerminkan operasi perusahaan di dua wilayah geografis yang luas. Sektor Amerika Utara dan sektor internasional yang mencakup kelompok lingkar Pasifik, Komunitas Eropa, Eropa Timur Laut, Afrika dan Amerika Latin. Demikian juga misalnya satu lagi Unilever. Di Unilever di Indonesia saja kan banyak itu ya. Ada berapa wilayah gitu, ada wilayah DKI, wilayah Jawa Barat pun dibagi wilayah yang banyak tuh, Jawa Timur, Jawa Tengah bagi wilayah. Nah, itu kadang-kadang digabung atau divisi itu. Nah, itu sebenarnya secara geografis. Nah, selanjutnya departementasi proses. Sekali lagi ini proses ini kadang-kadang hampir sulit dibedakan dengan fungsional, padahal sih ini berkaitan kalau fungsional itu berkaitan dengan kompetensinya, profesionalisme dari yang menyediakan layanannya gitu ya. Kalau ini berdasarkan produknya ini ya dan pelanggannya. Mengelompokkan aktivitas berdasarkan produk atau layanan atau aliran pelanggan. Karena setiap proses membutuhkan keterampilan yang berbeda, proses departementasi memungkinkan aktivitas pembagian untuk dikelompok bersama. Misalnya ada pelamar mungkin perlu melalui beberapa departemen, yaitu validasi, perizinan, perbendaharaan, dan sebelum menerima SIM gitu ya. Lalu yang selanjutnya ini departementasi divisi. Ketika perusahaan mengembangkan lini bisnis independen yang beroperasi sebagai perusahaan terpisah, semua berkontribusi pada profitabilitas korporasi. Desain disebut dengan departementasi divisi atau EVOL. Misalnya perusahaan terbatas incorporation memiliki divisi limited Express, Lenerjong, Lembrian, dan Mas Industri gitu ya. Ini jadi ada divisi-divisinya yang di perusahaan-perusahaan itu. Sama dengan misalkan kalau kita Toyota Astra ada divisi mobil Toyota, ada divisi mobil Daihatsu, ada Underdeal, ada motor Honda gitu ya. Ada bahkan ada finance-nya gitu ya. Itu divisi-divisi gitu ya, mengenai departementasi. Nah, yang ketiga, unsur yang ketiga itu adalah rantai komando yang harus diperhatikan. Apa sih rantai komando? Adalah
garis wenang yang tak putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa, siapa melapor kepada siapa, gitu kan. Siapa yang bertanggung jawabnya? Misalkan kalau kita lihat di kabupaten saja yang sederhana, ada bupati, wakil bupati, ke sampingnya ada staf yang namanya sekretariat daerah, ada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor gitu. Nah, itu biasanya di bawah kepala dinas ada misalkan ada sekretaris, ada kabid, di bawah kabid ada sekdi, baru ada pelaksana. Nah, itu yang dimaksud dengan garis tak putus itu dari tadi itu dari bupati ke kabid, ke kepala dinas, kepala dinas ke kabid, kabid ke kepala seksi, baru pelaksana. Nah, itu rantai komando gitu ya. Ada 3 konsep yang berhubungan dengan rantai komando. Pertama, wewenang. Apa itu wewenang? Hak yang melekat pada posisi manajerial tertentu yang memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan mengharapkan orang itu melakukan apa gitu. Dari wewenang itu ya, hak-haknya, lalu apa yang bisa dikerjakannya gitu ya. Kalau wewenang itu. Yang kedua, ini berkaitan dengan rantai komando itu tanggung jawab. Nah, kalau tadi wewenang berkaitan dengan hak dan apa saja yang boleh dilakukan oleh seseorang yang menduduki jabatan tertentu di garis komando tertentu, maka kalau tanggung jawab itu adalah kewajibannya. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pemegang jabatan tersebut. Lalu yang ketiga adalah kesatuan komando. Prinsip manajemen yang menyatakan bahwa tiap orang harus melapor ke satu manajer. Jadi maksudnya begini, tadi kalau kepala seksi harus yang lapor yang ada di struktur di atasnya di kepala bidang itu. Yang kepala bidang baru melapor ke kepala dinas. Baru kepala dinas melapor ke bupati gitu melalui sekda. Nah, jangan sampai seorang kepala seksi langsung ke bupati gitu ya. Kepala bidang langsung bupati. Yang kepala dinas di kacangan, sekda di kacangan. Nah, itu enggak bisa. Jadi harus ada kesatuan komando itu. Siapa harus melapor pada siapa itu. Itulah supaya terjadi tertib, disiplin gitu ya. Makanya perlu rantai komando itu. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan rentang kendali. Nah, rentang kendali. Apa itu rentang kendali? Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Jadi jumlahnya berapa gitu ya. Misalnya seorang kepala bidang, kira-kira berapa seksinya? Ya biasanya 2 atau 3 atau 4 ya. Rata-rata 2 ya biasanya ya. Nah, di bawahnya 2. Atau seorang kepala seksi berapa di kecamatan itu? Membawahi beberapa orang. Nah, ini biasanya 5 paling banyak ya. Nah, itu maksudnya rentang kendali itu yang membawahi berapa itu ya. Yang di bawah pengawasannya. Makin banyak latihan dan pengalaman yang dimiliki karyawan, maka sedikit pengawasan langsung yang mereka perlukan. Jadi rentang kendali luas. Jadi kalau bawahannya itu sudah terlatih, sudah biasa, ya banyak harusnya yang diawasinya karena nggak perlu diawasi secara detail ya, karena bisa mereka alih semua gitu. Lalu ada rentang kendali yang luas ini akan mengurangi biaya level manager. Jadi kalau rentangnya misalkan satu orang pengawas itu melakukan pengawasan 2.000 orang, daripada hanya 10 orang pasti hierarkinya itu akan beda gitu. Kalau misalkan hanya 100 orang berarti untuk berapa supervisor itu. Biasanya 1.000 sekarang harus mengawasi 100. Berarti 10 supervisor. Nah, 10 supervisor itu di atasnya berapa lagi itu harus yang di atas supervisor itu, apakah setiap 5 orang supervisor diawasi oleh 1 orang manajer atau seperti apa gitu. Nah, itu biasanya berkaitan dengan rentang kendali. Selanjutnya juga organisasi dengan rentang kendali luas memiliki sedikit tingkat hierarki. Nah, seperti yang saya sebutkan itu ya, jadi semakin lebar sedikit rentang kendalinya. Tapi semakin sempit rentang kendalinya, maka semakin tinggi hierarkinya, itu tol ya, tinggi.
flat atau tall. Nah, semakin luas rentang kendalinya maka struktur itu menjadi flat. Tapi semakin sempit ruang kendalinya maka struktur organisasi itu semakin tall, gitu ya. Sedang pada rentang kendali sempit, manajer hanya membawahi beberapa bawahan terbentuk struktur organisasi yang tinggi. Ya, itu tadi flat dan datar. Hal tersebut dapat menghalangi komunikasi antar pribadi yang lebih luas dalam organisasi. Yang kelima, ini berkaitan dengan model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan ada dua. Apakah desentralisasi, apakah desentralisasi. Kalau desentralisasi berarti pengambilan keputusan ada di titik puncak manajemen. Tapi kalau desentralisasi di titik paling bawah di tingkatan manajemen. Nah, itu sebenarnya model pengambilan keputusannya mana yang berlaku di suatu organisasi itu. Nah, sentralisasi itu adalah sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Misalnya di manajemen puncak, di direktur, di presiden direktur gitu ya, mengambil keputusan penting organisasi dengan sedikit atau tanpa masukan dari karyawan tingkat bawah. Maka organisasi itu disebut dengan tersentralisasi. Sedangkan desentralisasi sejauh mana karyawan tingkat bawah memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusan. Nah, itu kadang-kadang memang di dalam praktek itu ada hal-hal yang masih desentralisasi. Misalkan kalau di organisasi swasta pasti soal duit tuh ya sentralisasi ya. Tapi kalau soal kerjaan teknis diserahkan ke desentralisasi. Sebab yang pimpinan puncak kadang-kadang nggak tahu gitu ya. Karena pimpinan puncak itu bisa saja tidak tahu hal-hal teknis gitu ya. Lalu berkaitan dengan sejauh mana wewenang pengambilan keputusan tersebar dalam hierarki organisasi. Jika tersebar secara luas maka disebut dengan desentralisasi. Sedangkan jika hanya pada tingkat atas maka disebut dengan sentralisasi. Organisasi yang relatif kecil dan karyawan tidak banyak serta tugas tidak begitu kompleks biasanya menerapkan sentralisasi. Makanya misalnya di kecamatan, di kantor desa itu ya sentralisasi karena kan sedikit tugas-tugasnya. Justru kalau desentralisasi jadi aneh kalau di desa dan di kecamatan gitu ya. Nah, unsur yang terakhir itu adalah formalisasi. Apa sih formalisasi? Macam-macam nih penjelasannya ya. Tapi pada intinya saya sarankan sebagai berikut. Sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan? Artinya ada aturan mainnya, ada SOP-nya gitu ya. Ada cuplak dan cukisnya gitu. Terutama ada SOP-nya lah gitu ya. Itu berarti ada formalisasi. Sejauh mana pekerjaan manusia itu tersandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan itu dibimbing oleh peraturan prosedur. Jadi misalnya di pabrik mau masuk ya harus memakai baju yang disediakan di sana. Rambut harus ditutupi gitu ya. Pakai sepatu atau sandal dilepas diganti dengan pakaian yang di sana. Nah itu sebenarnya perilaku karyawan itu dibimbing. Nah, ini biasanya kalau oleh peraturan, tapi ya juga ada oleh mesin. Nah, kalau oleh mesin itu ya orang masih misalkan di suatu pabrik itu harus mengikuti apa yang dilakukan di mesin itu, langkah-langkah mesin itu. Kalau enggak bisa celaka gitu ya. Makanya sangat dibutuhkan formalisasi itu. Jadi nuruti. Kalau nggak nurut ya celaka gitu. Tapi kalau di tempat-tempat bukan di pabrik itu bukan menghadapi mesin biasanya berupa peraturan saja gitu sehingga bisa dilanggar juga gitu ya. Nah, mengacu derajat di mana segala harapan mengenai cara dan tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis dan diberlakukan, suatu organisasi yang sangat formal akan memuat prosedur dan aturan yang ketat dalam setiap kegiatan pekerjaan di dalam organisasi. Semakin formal suatu organisasi, maka semakin ketat pula aturan dan prosedur kerja. Ya tadi ya, kalau di hal-hal yang sifatnya instalasi yang berbahaya, gitu misalnya di pom bensin, gimana?
Tidak boleh sembarangan itu ya petugas komisi itu yang rokok gitu, bahkan yang lainnya tuh yang orang yang mau ngisi bahan bakar pun harus menyesuaikan sana, jangan merokok seenaknya kan gitu. Nah sekarang ketika zaman COVID ya ada standarnya kan gitu ya, harus ada standarnya nih kan. Pertama harus pakai masker, jaga jarak, dan sering-seringlah cuci tangan gitu kan gitu. Nah sebenarnya tuh kalau tidak ya akan berbahaya itu sebenarnya. Tapi banyak juga yang melanggar ya. Beda kalau dengan mesin, kalau dengan mesin kalau langsung celakanya itu kalau dilanggar SOP-nya itu. Nah, ini para pegawai dapat diharapkan untuk selalu menangani masukan yang sama dengan cara yang sama dan menghasilkan pola yang sama dengan konsisten. Jadi seperti mesin saja ini sebenarnya. Kalau misalkan petugas pendaftaran di suatu rumah sakit itu di loket pendaftaran ya ada syarat-syaratnya itu ya. Yang keluarnya seperti apa, yang masuk seperti apa. Nah, seperti itu harus diformalisasikan itu. Jangan seenaknya juga misalnya ya. Nah, terdapat uraian pekerjaan yang eksplisit, sejumlah besar peraturan organisasi serta prosedur yang ditetapkan secara jelas. Jika formalisasi rendah, perilaku pegawai relatif tidak terprogram. Ya seenaknya aja boleh. Apakah ini bisa dilakukan? Bisa, kalau misalkan itu tenaganya ahli semua. Kalau yang mengerjakan tenaga ahli justru kalau rigid malah males gitu jadinya. Pekerjaan demikian menawarkan kepada para pegawai banyak kebebasan untuk mengambil kebijakan di dalam pekerjaan mereka sendiri. Misalkan dosen, guru gitu ya, dokter gitu. Kadang-kadang memberikan kebebasan masing-masing. Direktur rumah sakit nggak bisa ngatur dokter di tempat prakteknya itu di poliklinik. Dosen, rektor nggak bisa ngapa-ngapain karena yang di dalam itu adalah ada yang kekuasaan dosen sendiri. Memang ada formalisasi sangat relatif rendah formalisasinya itu. Nah itu ya contohnya itu ya. Nah karena kebijakan dari seseorang di dalam pekerjaan berbanding terbalik dengan jumlah yang program lebih dahulu oleh organisasi, maka makin besar organisasi makin sedikit pula jumlah masukan mengenai bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan oleh seorang pegawai. Standarisasi ini bukan saja melenyapkan kemungkinan para pegawai untuk berperilaku secara lain, melainkan juga menghilangkan kebutuhan bagi pegawai untuk mempertimbangkan alternatif. Nah, itu kalau semacam itu sebenarnya tidak ada kemajuan. Nah, ini yang terakhir ini berkaitan dengan teknik-teknik formalisasi. Sekitar ada 5 yang ada teknik formalisasi. Yang pertama itu seleksi. Ya, seleksi. Itu misalkan seleksi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil. Nah, berarti sebenarnya seleksi itu dalam rangka mencari gitu ya, mencari secara formal apa-apa yang dibutuhkan persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Misalnya ada lowongan untuk menjadi guru apa, misalkan guru matematik. Nah diformalisasikan itu syarat-syaratnya itu ya, caranya seperti apa, langkah-langkah seperti apa, yang harus ujiannya seperti apa kan itu ya. Serangkaian ujian itu dalam rangka formalisasi untuk mendapatkan guru matematika yang terbaik. Nah itu. Yang kedua persyaratan peran. Nah, misalkan tadi guru SMA, guru matematika untuk tingkat SLTA gitu ya. Nah, ada persyaratannya perannya harus seperti apa? Nggak bisa setiap orang itu masuk ke sana gitu ya. Persyaratannya misalkan hanya lulusan SMA misalnya gimana? Nggak bisa, apalagi lulusan SD nggak bisa jadi guru. Ya. Ada persyaratan peran tertentu. Nah, termasuk semuanya, setiap dokter, perawat, ya, bahkan petugas parkir itu harus ada persyaratan perannya itu ya. Seorang kepala dinas harus ada persyaratan perannya. Sehingga semuanya yang masuk ke sana diformalisasi loh. Inilah harusnya kalau mau duduk di sini itu. Nah, melalui beberapa serangkaian seleksi. Nah, yang jelas yang ketiga ini ya teknik formalisasi jelasnya ini ya. Ada peraturan, ada prosedur, ada kebijakan. Nah, ini ada peraturan-peraturan prosedur kebijakan ya.
peraturan apa saja, misalkan bagaimana peraturan kalau mengeluarkan duit, melaksanakan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran uang yang sudah dikeluarkan, itu juga termasuk di dalam teknik-teknik formalisasi. Yang keempat ini pelatihan. Nah, pelatihan kan sebenarnya sama ya. Sebenarnya mengapa perlu dilatih? Karena orang-orang yang ada dalam di organisasi itu belum memenuhi persyaratan peran tertentu. Ya, job description-nya tidak sesuai ya. Ada job description lalu persyaratan peran yang harus untuk mencapai melaksanakan job description yang benar seperti itu nggak ada ya, makanya dilakukan pelatihan supaya bisa menyesuaikan diri dengan job description yang ada gitu. Nah, itu juga termasuk dalam pelatihan karena menyamakan persepsi ya. Menyamakan supaya kemampuan yang ada pada orang-orang itu untuk bisa melaksanakan tugas pokok yang ada dalam job description-nya, urian tugasnya itu bisa dilakukan dengan baik. Yang kelima, ritual. Nih, misalnya kalau saya contohkan ritual itu biasanya ya ada ritual tertentu yang di dalam masuk dalam organisasi itu ya. Misalnya saja gitu ya, kalau di organisasi kepolisian ada ritual tertentu, kalau mau jadi kalau mau jadi langsung dari polisi, di mahasiswa pun ada gitu, ada ritual tertentu ya. Di marinir, di AS itu ada ritual-ritual yang wah dasar harus bisa supaya bisa lulus gitu ya. Nah, itu ritual gitu ya dan masukan. Tapi ada juga ritual yang jelek ya gitu ya. Misalkan geng-geng motor itu ritualnya kan lain ya. Bahkan di suatu tempat itu ritualnya itu setiap perempuan yang mau masuk menjadi geng motor tersebut maka mau digilir oleh anggota laki-laki yang lain kan. Nah, ritualnya seperti itu. Nah, itu jelek gitu. Ada lagi di suatu kota ritualnya itu boleh memasuki motor kalau sudah bisa mencuri motor gitu atau berani membacok orang. Nah, ritual yang jelek gitu ya. Jadi ritual yang jelek itu organisasi masuk ke dalam suatu organisasi. Harusnya ritualnya yang baik gitu ya. Ritualnya harusnya apa? Ritual yang harus dilakukan baik untuk suatu organisasi. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.